Selamat pagi bagi anak ibu kelas 6. Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran kita karya keselamatan Allah melalui kata-kata, tindakan, dan pribadi Yesus Kristus. Bagian B, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Nah, anak-anak ibu, sebagai tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita diharapkan mampu menjelaskan pentingnya keteladanan daripada kata-kata atau nasihat melalui kisah Santo Fransiskus Assisi. Yang kedua, kita diharapkan mampu menyebutkan beberapa mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam pewartaannya. Dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan contoh-contoh yang menghadirkan kerajaan Allah. Nah, anak ibu, sebagai pengganti doa pembukaan, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yaitu berjudul Mujizat Itu Nyata. Anak ibu, mari kita bernyanyi bersama, diikuti dengan ibu ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nah, anak ibu, kita sudah bernyanyi sebagai ganti doa pembukaan kita. Dan sekarang marilah kita menyimak sebuah cerita dari kisah hidup Santo Fransiskus Assisi. Selamat menyaksikan. Pace bene, saudara-saudari terkasih, saya ingin berbagi kepada saudara-saudari tentang kisah hidup Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi lahir di Assisi sekitar tahun 1182 dari keluarga bangsawan, keluarga pedagang kaya Pietro Bernardone dan Donatica. Fransiskus hidup di Assisi dan hidup sebagaimana layaknya pada masa itu, dari keluarga bangsawan, keluarga pedagang orang kaya. Hidup mewah bersama teman-temannya adalah kebiasaan Fransiskus. Namun, ia juga memiliki pendidikan dalam keluarganya, terutama oleh ibunya, dan iman akan kekristenan Yesus itu dialaminya lewat sekolah katedral di San Rufino dan sekolah parokia di San Giorgio. Maka walaupun hidupnya mewah, berfoya-foya bersama teman-temannya, namun dalam diri Fransiskus tersimpan mutiara, tersimpan benih-benih sabda Tuhan. Dan itu kemudian berkembang ketika ia mengalami sendiri rahmat Tuhan lewat pertobatannya. Pengalaman pertobatannya yang dimulainya ketika ia bertransformasi untuk mengikuti Yesus, Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tinggal bersama orang-orang kusta, menjadi semakin nyata. Dan ia semakin yakin pilihannya untuk mengikuti Yesus ketika ia mendengar salib San Damiano berbicara kepadanya, "Fransiskus, pergilah, perbaikilah rumahku."
yang mulai roboh yang kamu lihat ini. Fransiskus seketika itu juga menginspirasikan, mengaplikasikan apa yang didengarnya itu dengan memperbaiki gereja. Tercatat bahwa ada 3 gereja yang diperbaiki Fransiskus. Namun sesungguhnya apa yang dibuat oleh Fransiskus itu dengan memperbaiki gereja bukanlah terutama gereja fisik, tapi Fransiskus memperbaiki gereja rohani, spiritual yang pada masanya mengalami kemunduran. Dengan kehidupan Fransiskus, pertobatannya, banyak teman-temannya yang dahulu bersama dia ketika masa mudanya mengikuti dia, dan mereka memulai persaudaraan yang awalnya dinamakan para pentobat dari Assisi. Mereka itu adalah Bernardino Contabile, Pietro Cattani, Egidio, dan lain-lainnya. Dari Assisi, semangat pertobatan mereka yang radikal menjadi berkembang sampai ke seluruh dunia sampai saat ini. Lebih dari 800 ketika Fransiskus memulai pertobatannya sampai saat ini, semangat spiritualitas dari Fransiskus Assisi berkembang ke seluruh dunia. Fransiskus dikenal sebagai pencinta lingkungan hidup, manusia dialogis, dan manusia pembawa damai. Maka Assisi menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya spiritualitas dialogis, spiritualitas pace, dan spiritualitas rekonsiliasi, pertobatan. Maka kita semua diundang untuk senantiasa berdamai dengan sesama, tetapi pertama-tama berdamai dengan Tuhan sendiri lewat pertobatan, dengan sikap hidup kita sehari-hari. Semoga kita senantiasa terinspirasi dari kisah hidup Fransiskus, pertobatannya, dan pengalaman imannya, sehingga kita mampu membawa pesan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, pembawa damai. Salam dari kami, dari kota Pace, Pace EBW. Baiklah anak-anak ibu, kita sudah melihat sedikit riwayat singkat dari Santo Fransiskus Assisi. Nah, sebagai pengantar dari materi kita ini adalah teladan hidup lebih bermanfaat daripada hanya kata-kata. Artinya, ibarat sebuah pendidikan tidak akan berhasil jika hanya disampaikan dengan pengajaran, tetapi harus ada praktek, dan juga jauh lebih berhasil lagi jika disampaikan lewat sikap hidup banyak orang yang mengajarkannya. Nah, Yesus pun demikian di dalam pengajarannya tentang kerajaan Allah menggunakan 2 metode, yaitu dengan kata-kata yang disebut perumpamaan dan dengan tindakan yang disebut dengan mujizat. Nah, anak-anak ibu, contoh-contoh mujizat yang dilakukan Yesus itu apa? Ya, mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Ketika ibunya meminta untuk melakukan itu, dia sebagai anak patuh. Nah, itu contoh mujizat yang pertama dilakukan Yesus. Kemudian Yesus menyembuhkan orang buta yang bernama siapa? Bartimeus, anak Timeus di kota Yeriko. Nah, dan yang berikutnya, Yesus juga menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sakit kusta ini adalah sakit terkutuk karena dianggap membawa aib yang tidak baik. Nah, kemudian Yesus meredakan angin ribut. Ini juga salah satu cara Yesus menunjukkan kuasa, bahwa Allah berkuasa di dalam segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, anak-anak ibu, mari kita simak Injil Lukas 10 ayat 25-37 tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya,
apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Anak ibu, kita sampai kepada pendalaman atau rangkuman. Yesus dalam hidupnya mengajarkan cinta kasih, tetapi dalam pengajarannya Yesus tidak hanya dengan kata-kata, namun dengan tindakan, sebab dia sendirilah pelaku cinta kasih itu. Melalui kisah orang Samaria yang murah hati, Yesus ingin mengajarkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat dan juga kepada kita tentang cinta kasih tanpa harus ada pengkotak-kotakan. Nah, perbedaan tempat ibadah orang Samaria dan orang Yahudi membuat pemisah yang melarang mereka untuk menjalin komunikasi. Perempuan Samaria tersebut menjadi percaya bahwa Yesus yang berkata-kata dengannya adalah Mesias. Karena apa? Karena semua yang dikatakan Yesus itu sungguh benar tentang cinta kasih, yang artinya memberikan, mewartakan cinta kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu. Nah, anak-anak ibu, orang-orang Samaria lainnya juga menjadi ikut percaya kepada Yesus. Bukan lagi karena apa yang dikatakan perempuan Samaria yang berbicara dengan Yesus, tetapi terutama karena mereka telah melihat dan menyaksikan perbuatan Yesus. Nah, anak-anak ibu, perbuatan lebih penting daripada kata-kata. Kehidupan sejati hanya akan diperoleh dengan melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Berbuat baik, berbuat menolong sesama, membantu dan menunjukkan yang baik-baik positif. Keteladanan Yesus bukan hanya terletak pada kata-kata dan ajarannya, tetapi terpenuhi dalam perbuatannya untuk memenuhi kerajaan Allah. Nah, maka Yesus hendak menyampaikan kepada kita, jika hendak mewartakan kasih, tunjukkanlah dengan tindakan dan sikap hidup yang baik, supaya kita layak menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Yesus sangat mengharapkan agar kita menjadi pelaku firman yang menghasilkan buah cinta kasih. Nah, anak ibu, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga dengan mempelajari sikap hidup orang Samaria yang murah hati, kami mampu mencintai sesama kami tanpa mengharapkan balasan, sehingga kami layak menjadi pelaku firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih,
Demikian pembelajaran kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Nanti silahkan periksa tugasmu di Google Classroom dan lakukanlah sesuai dengan arahan Ibu. Sampai jumpa, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.